Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan dia dengan kemahasempurnaannya dan dengan janji yang benar telah menjadikan kalimat Alhamdulillah yang mudah diucapkan sebagai kalimat syukur. Dan dia telah berjanji dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan dijanjikan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat ini sangat luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman yang memang rutin setiap bulannya, cuma qadarullah wa ma syaa fa'al. Bulan lalu saya terhalangi, udzur syar'i, sempat sakit jadi tidak bisa hadir. Dan kita masih membahas tentang manajemen rumah tangga Islami. Kita sudah membahas manajemen rumah tangga Islami 1 sampai 3. Dan garis besarnya adalah kita sudah membahas tentang definisi pernikahan, tujuan pernikahan. Kita juga sudah membahas pada saat itu di manajemen rumah tangga Islami 2 tentang masalah hak orang tua dan bagaimana bermuamalah dengan mereka serta keutamaannya, dan juga hak anak dan apa saja yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak, kemudian juga hak kekerabatan. Lalu kita sudah masuk teman-teman sekalian di manajemen rumah tangga Islami 3 tentang masalah kiat-kiat mempertahankan rumah tangga, dan ini kurang lebih ada 30 kiat dalam mempertahankan rumah tangga. Jadi tangganya itu adalah kita mempelajari dulu kenapa harus menikah, apa itu pernikahan, ya keutamaannya seperti apa. Lalu kemudian setelah itu ada masuk dalam konsep ta'aruf dalam Islam, kita juga sudah mempelajari tentang tata cara pernikahan Islami. Kemudian bagaimana menata rumah secara Islami. Itu di manajemen rumah tangga Islami 1. Di manajemen rumah tangga Islami 2, setelah kita meranjak dan masuk pernikahan, maka ada hak pasangan, ada hak orang tua, ada hak anak, ya, dan juga ada hak kekerabatan. Dan sudah kita jelaskan, kekerabatan ini bukan cuma kerabat kita saja, tapi masuk di dalamnya kekerabatan pasangan kita. Dan kita masuk ke manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 nanti insya Allah, semuanya kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, untuk melakukan satu perbuatan itu mudah, nggak sulit. Misalnya kita mau menjadi seorang juara, maka mudah sekali. Kita tinggal masuk ke pertandingan, kita latihan yang bagus, dan kita coba atur tips-tipsnya supaya kita bisa juara, bisa. Tetapi yang sulit dan dihitung untuk prestasi terbaik adalah kalau seseorang bisa mempertahankan itu. Kalau ada orang selalu juara 1 terus, maka itu orang yang hebat. Kalau dalam bahasa agama kita istiqomah sebenarnya. Nah, bagaimana rumah tangga yang sudah kita bangun ini, kita sudah memilih pasangan yang terbaik menurut kita, kita sudah coba menjalankan untuk mencari ibadah, yang melakukan ibadah dalam rumah tangga, bagaimana kita mempertahankannya. Di rumah tangga atau di dalam mempertahankan rumah tangga, kiat yang kita bahas di manajemen rumah tangga Islami 3 itu ada beberapa yang saya tekankan waktu itu, yaitu teman-teman sekalian, kiat pertama adalah ikhlas, dan sudah kita jelaskan masalah itu.
Dan bagaimana yang kedua, menjadikan pasangan kita sebagai aset amal jariyah. Setiap suami istri mengejar pasangannya ya, agar bisa menjadi amal jariyah buat dia. Apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan untuk pasangan dilakukan. Dan dianggap itu adalah pahala. Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah itu. Kemudian ada tugas dan kewajiban yang harus kita jalankan. Ini kiat yang ketiga. Setiap suami harus tahu dia sedang bertugas dan apa saja tugasnya dari Allah itu dia jalankan maksimal supaya dapat pahala. Juga seorang istri seperti itu. Yang keempat, kita sudah bahas tentang karakter pasangan. Jadi bagaimana kita mengenal, setiap suami mengenal, oh perempuan itu seperti ini. Sudah saya jelaskan waktu itu, dominan perasaan, ya kadang-kadang mudah tersinggung, ada egois dan segala macam, dan bagaimana kita menghadapinya. Begitu juga bagi perempuan mengenal tentang karakter laki-laki, suaminya. Laki-laki itu dominan akal fikiran, kemudian laki-laki juga itu suka ya untuk dinilai pengorbanannya, diterima kasihi, dan beberapa karakter yang sudah panjang lebar juga kita jelaskan. Maka kita juga sudah menjelaskan panjang lebar teman-teman sekalian pada saat ada problem rumah tangga, bagaimana menghadapinya dengan cara memahami tentang masalah pasangan ini. Dan kita akan masuk insya Allah malam ini manajemen rumah tangga Islami 4, melanjutkan apa yang dibahas pada 4 kiat yang sebelumnya tadi. Kita akan masuk insya Allah kiat ke-5, kiat ke-6, kiat ke-7 dan kiat ke-8 pada malam ini. Dan kalau misalnya belum selesai, maka kita akan ada 3 pertemuan, saya akan lanjutkan besok. Kemudian insya Allah hari Ahadnya kita lanjutkan lagi kalau masih belum selesai. Dan juga akan dibuka tanya jawab semua yang berhubungan dengan masalah rumah tangga ini. Kalau kiat yang kelima teman-teman sekalian, agar bisa mempertahankan rumah tangga adalah hati-hati dengan syaitan. Hati-hati dengan syaitan. Dan nanti kita akan bahas juga kiat ke-6, saling memaafkan dan lapang dada. Akan saya rincikan panjang lebar insya Allah. Poin ke-7, libatkan ulama dalam kiat mempertahankan rumah tangga. Dan yang ke-8 adalah terapkan syariat Islam dalam rumahmu. Ini akan kita bahas insya Allah 4 poin ini. Kalau yang pertama teman-teman sekalian tentang masalah syaitan. Banyak orang tidak sadar bahwasanya syaitan ini selalu ada di sekitarnya. Dan syaitan ini dalam definisinya kata ulama adalah makhluk yang selalu mengajak kepada perbuatan jahat, perbuatan keji, suka berbohong, menyesatkan manusia, dan selalu memberikan angan-angan kosong. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 168 sampai 169 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hai sekalian manusia, Allah panggil di sini bukan cuma orang beriman, seluruhnya. Allah mengatakan makanlah yang halal. Mana yang halal adalah yang aku bolehkan. Lagi baik, berkualitas dari apa yang terdapat di bumi. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 169-nya, sesungguhnya syaitan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Syaitan kata ulama adalah kalimat yang diambil dari rincian golongan jahat dari jin dan manusia. Walaupun dominannya dari jin. Seperti iblis. Itu pimpinan syaitan dan dia dari jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia berfasik pada Tuhannya. Kalau masih ingat pernah saya berikan gambaran umum dan saya ingatkan kembali, di kalangan jin dan di kalangan manusia ada 3 golongan. Ada golongan yang beriman dari kalangan jin. Ada juga golongan beriman dari kalangan manusia.
kalangan beriman dari jin dan manusia ini tidak akan pernah interaksi satu sama yang lain dan juga tidak akan mengganggu satu sama yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau ada golongan beriman dari kalangan jin, seperti misalnya masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin ini jin dari wilayah Irak. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dan ditolak dakwah beliau, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaybin dengan Isra dan Mi'raj. Kedua kejadian besar ini menghibur hati Nabi SAW karena beliau sudah berdakwah lebih dari 8 tahun ditolak dakwanya. Dan yang masuk Islam, 10 tahun. Karena kejadian Isra Mi'raj, kejadian jin Nusaybin di tahun ke-10, kejadian Isra Mi'raj di tahun ke-11 dari masa kenabian. 10 tahun berdakwah ditolak dakwanya dan tidak masuk Islam kecuali 153 orang saja. Siapapun yang masuk Islam dipukulin, dibunuh dan tidak ada diyahnya, tidak ada dendahnya kalau orang membunuh orang Islam. Maka gara-gara itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW dengan dua kejadian. Yang pertama, jin Nusaybin masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah diajak oleh Nabi SAW menuju ke sekitar kuburan Ma'la. Jadi kalau sekarang pemerintah Saudi ada bangun masjid ditulis Masjid Jin. Bukan karena ada jinnya, tapi mengenang kisah itu terjadi dulu di situ. Nabi SAW pernah jalan sama Abdullah bin Mas'ud menuju tempat itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi SAW menggaris sebuah garis dengan tongkat beliau di tanah. Lalu beliau bilang kepadaku, jangan lewatin garis ini. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pun melihat Nabi SAW jalan di kejauhan sampai di padang pasir. Artinya kejauhan, tinggal kelihatan kecil Nabi SAW karena sudah jauh. Kemudian aku melihat Nabi SAW dikerumuni oleh laki-laki yang berbaju putih dan kepala mereka seperti kendi-kendi air. Makin lama mereka makin banyak. Maka aku pun khawatir. Aku melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Pada saat aku mau berdiri dan Nabi SAW melihat, Nabi memberikan isyarat dari jauh agar aku jangan bergerak. Maka aku pun tidak bergerak dan aku melihat Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat Al-Quran dan mengingatkan mereka tentang hukum-hukum Allah. Setelah selesai mereka bubar semua. Nabi SAW balik. Lalu Nabi SAW mengatakan, itulah golongan dari kalangan jin yang telah beriman. Dan hai Abdullah bin Mas'ud, andai saja kau lewati garis yang aku garis tadi, maka niscaya mereka akan membunuhmu. Rupanya ada kalangan jin yang beriman, tetapi yang uniknya Nabi SAW tidak pernah panggil mereka, tidak pernah ajak mereka. Tidak pernah ada satupun riwayat teman-teman sekalian menggambarkan Nabi SAW pakai tenaga jin beriman untuk menyerang orang Quraisy. Tidak pernah dipakai jasanya di perang Badr, di perang Uhud, di perang Ahzab, ya di pembebasan kota Mekah, di perang Tabuk, di perang Hunain. Tidak pernah ada satupun riwayat kalau Nabi SAW menggunakan jasa mereka. Oleh karena itu ulama mengambil kesimpulan bahwasanya jin beriman sama manusia beriman, mereka tidak akan saling ganggu mengganggu. Dan Allah punya cara menyampaikan wahyu kepada jin-jin ini, walaupun sebenarnya nabinya dari manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, innama bu'ithu ilal ahmari wal aswad, aku diperintahkan atau diutus untuk mendakwahi golongan yang berkulit berwarna hitam dari tanah, maksudnya manusia, dan golongan yang dari api, maksudnya jin. Kemudian yang kedua teman-teman, di kalangan jin ada namanya yang fasik, sebagaimana di kalangan manusia ada yang fasik. Dan juga fasik ini artinya muslim tapi banyak dosanya. Di kalangan jin ada, di kalangan manusia juga ada. Jadi dia sholat iya tapi masih berzina, dia sholat iya tapi masih bohong, mencampur bohongkan amal soleh dengan keburukan. Ada juga di kalangan jin kafir, sebagaimana juga di kalangan manusia ada kafir. Tapi khusus di kalangan jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Namanya syaitan, ya. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Jelas nggak ini? Hah? Senyap benar orang Batam ini.
Jadi kalau kita mengatakan syaitan, berarti itu golongan fasik dan kafir dari jin. Tapi tidak semua jin. Di alam jin ada dakwah, ada jihad, tapi dengan cara mereka. Allah lebih tahu masalah itu. Ya. Nah, siapapun di kalangan manusia yang bekerja sama syaitan ini, diistilahkan juga dengan syaitan dari kalangan manusia. Siapapun di kalangan manusia yang coba menggunakan jasa syaitan, maka dikatakan syaitan juga. Makanya Allah bilang dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ada yang mengganggu dalam hati manusia, mau menyesatkan mereka dari jalan Allah, dari kalangan jin dan manusia. Kata ulama tafsir, manusia mengikuti syaitan. Ya, makanya ada namanya syaitan-syaitan manusia. Kalau mereka memang bekerja sama dengan para syaitan ini. Dari sini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, tidak ada dalam Islam memelihara jin. Apalagi dia mengatakan kadang-kadang untuk jadi khadamnya ini jin muslim. Benar, tapi yang fasik tetap aja syaitan namanya. Tetap aja namanya syaitan. Coba teman-teman cari satu aja riwayat. Pernah nggak Nabi SAW memelihara jin? Atau Nabi SAW menggunakan jasa mereka? Atau Abu Bakar, atau Umar, atau Uthman, atau Ali, atau siapa saja sahabat? Tidak akan ditemukan riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Padahal bisa saja mereka gunakan jasanya. Kan paling enak menggunakan jin tidak kelihatan. Seranglah orang Quraisy itu, bunuhlah orang munafik ini, selesai. Tapi subhanallah tidak ada dalam syariat. Oleh karena itu teman-teman jangan terpedaya sambil berpikir mengatakan, oh tidak apa-apa saya pelihara jin. Bahkan ada di Indonesia keyakinan bahwa saya memelihara jin tidak dosa. Padahal ini keliru. Walaupun mereka itu di awalnya memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita puasa, itu semua manipulasi. Ujung-ujungnya dia akan bawa kepada kesyirikan. Karena itu bukan jin beriman. Jin beriman tidak akan interaksi sama kita. Tapi jin fasik yang golongan syaitan yang akan menggoda kita nantinya. Dia akan menyesatkan manusia. Oleh karena itu tidak boleh teman-teman sekalian. Allah sebutkan tadi di ayat pertama yang saya sebutkan, Al-Baqarah 168, 169, Allah larang mengikuti semua langkah syaitan. Dan saya sudah bilang syaitan dari kalangan fasik dan kafir dari jin. Yang beriman tidak akan pernah interaksi dengan manusia. Nggak mungkin ganggu manusia. Juga dikatakan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 120 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura. Syaitan itu kerjanya hanya memberikan janji-janji palsu kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Allah sudah bongkar kedok mereka. Jadi nggak boleh sama sekali berinteraksi, meminta pertolongan. Dan kita tahu sama-sama yang paling banyak menggunakan jasa syaitan adalah para dukun, peramal, penyamun, penyihir. Pasti mereka akan minta jasa-jasa ini. Dan saya pernah jelaskan, saya ingatkan kembali di pertemuan yang lalu pernah saya jelaskan itu. Kalau tidak salah menjawab pertanyaan ya. Kalau sebenarnya teman-teman, kalangan jin mengetahui diri mereka. Kalau mereka itu di bawah manusia. Kita ini manusia khalifah di muka bumi. Kita manusia khalifah. Salah satu sebab utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam waktu Allah perintahkan. Karena waktu itu iblis ingin mengkandidatkan diri menjadi pemimpin di muka bumi. Karena mereka sudah ada. Jadi bumi ini sudah ada, udara ini sudah ada, pohon-pohon ini sudah ada, semuanya ini sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan. Kita ini makhluk terakhir yang Allah ciptakan diturunkan di muka bumi. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Dan dia mau kandidatkan diri menjadi pemimpin di muka bumi. Begitu dia naik ke langit, dia mendengar bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam karena ini makhluk baru diciptakan. Dia tahu ini akan jadi khalifah di muka bumi. Maka dia pun tidak mau sujud. Lalu Allah mengutuknya. Iblis kena jengkel dengan Adam alaihissalam, maka dia mengganggu seluruh anak keturunan. Bahkan dia minta kepada Allah SWT dalam Al-Quran agar dipanjangkan umurnya. Dan iblis ini pemimpin syaitan. Udah gak ada lagi yang lain.
Tidak ada lagi yang lain. Maka semua syaitan akan dibawa iblis, dan iblis Allah sudah bongkar kedoknya. Kalau dia dilaknat, dia dikeluarkan, diturunkan dari bumi, dia akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Sampai dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan, nanti pada hari kiamat akan keluar sebuah tiang besar di api neraka. Pada saat semua ahli neraka sudah masuk, dan di situ iblis diikat, pimpinan syaitan. Apalagi kalau cuma syaitan-syaitan jin-jin yang biasa dipelihara, itu semua bawahannya dia. Akan diikat dan akan keluar nanti di tiang yang besar di hari kiamat di neraka, dan dia akan berkhutbah. Saya sarankan teman-teman jangan dengar khutbahnya, karena ini di neraka. Ya. Nah, ya. Allah sudah bongkar buat kita sekarang. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kalian, tapi aku menipu kalian. Maka jangan salahkan diriku, salahkan diri kalian sendiri, karena aku tidak bisa selamatkan diriku, kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Aku berlepas diri. Jadi sudah sesatkan manusia, maka dia pun akhirnya memungkiri masalah itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah iblis, terutama yang paling masyhur dalam surah Al-Baqarah, ya. Yang jelas teman-teman sekalian, iblis ini mengutus seluruh keturunannya, karena sebagaimana Adam alaihissalam punya keturunan, dan kita ini semua keturunan Adam, iblis juga punya keturunan. Iblis punya pasangan, punya anak-anak, cuma kelebihan yang Allah berikan dia minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi anak cucunya sudah banyak meninggal, dia masih hidup, dan terus saja berkembang keturunan dia. Bahkan para ulama mengatakan bukan mustahil keturunan iblis lebih banyak daripada keturunan Adam. Syaitan lebih banyak, gitu kan? Makanya satu manusia bisa digoda dengan sekian banyak syaitan. Sekian banyak syaitan. Salah satu target utama syaitan ini adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah, dan kalau dalam kasus rumah tangga kita bicara, adalah menceraikan dan membuat perkelahian di antara suami istri. Dan itu target utama. Ya. Dan syaitan seringkali menggunakan jasa manusia yang memang sejalan dengan dia. Yang tadi kita katakan ada juga kalangan syaitan dari manusia yang ikut dengan iblis atau jin ini. Allah sebutkan tentang adanya syaitan manusia dan jin juga ini yang bekerja sama dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Orang-orang beriman juga ada musuhnya. Siapa yang musuhi mereka? Syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak bisa mengerjakan itu, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kalau syaitan-syaitan ini akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan kita bicara lingkup kecil dulu, karena ini sangat luas bahasannya, masalah rumah tangga. Iblis mengetahui bahwasanya komunitas masyarakat akan sangat kuat kalau rumah tangganya kuat. Ya. Makanya Islam datang mengatur rumah tangga itu dengan tata cara yang benar. Pernikahannya, ada walinya, ada dua saksinya, ada maharnya, lalu apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, iblis kena tahu ini adalah kekuatan pondasi masyarakat terutama Islam, maka dia ingin merusaknya. Kata Nabi SAW, sungguhnya iblis memiliki singgasana di lautan dan ia mengutus pasukannya untuk memfitnah manusia. Dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Makin besar masalah dia buat, maka makin besar kedudukan di iblis. Iblis memberikan apa saja yang dia inginkan. Lalu kata Nabi SAW, seseorang dari pasukannya datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu.
Tapi iblis berkata, engkau belum melakukan apa-apa. Sampai ada salah satu di antara mereka yang melaporkan bahwa aku tidak meninggalkan satu cara sampai akhirnya aku berhasil menceraikan suami istri. Jadi dia berusaha buat bertengkar gara-gara ini, ternyata baikan lagi, dicari lagi jalan, terus sampai kedua suami istri bercerai. Maka iblis pun memujinya sambil mengatakan engkau terbaik. Lalu iblis mendudukkan di sebelahnya atau mendudukannya di sebelah iblis. Oleh karena itu teman-teman sekalian, rumah tangga adalah ibadah. Dan ini pernah kita titik beratkan di awal. Kalau ada di antara kita yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga, kalau sudah berumah tangga diniatkan. Kalau dulu niatnya menikah itu karena suruhan orang tua, karena faktor umur, faktor ekonomi, karena teman-teman semua sudah menikah, hanya karena suka, ini semua dihapus. Niatnya bukan itu. Ini nikah ini niatnya ibadah karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Nggak ada yang lain. Kalau kita niatnya karena Allah teman-teman, semua hal-hal yang berhubungan dengan suka duka itu akan kita lalui. Kalau orang pergi jihad, pergi berperang karena Allah dan Rasulnya, mau dia ditawan musuh, mau dia kekurangan makanan, mau dia tidak mandi berapa hari, mau dia terbunuh pun siap. Tapi kalau dia hanya sekedar ikut-ikutan, maka baru melihat musuh, baru melihat sedikit darah dia sudah lari. Begitu juga dengan orang pergi haji misalnya. Kita lihat orang pergi haji, biayanya besar, perjalanan jauh, di sana panas, banyak cobaannya. Ya. Tapi subhanallah orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tahu ini perintah Allah, pulang haji pun ditanya mau haji lagi, dia bilang iya. Tapi kalau orang perginya hanya karena disuruh oleh orang tuanya, hanya karena misalnya dia mau tahu keadaannya, atau ada yang dia mau beli produk di sana, atau hanya sekedar riya mau dipuji oleh orang, maka ini tidak akan kembali lagi. Karena sudah selesai, dia sampai di situ saja. Nah, karena rumah tangga ini karena ibadah, syaitan ingin rusak. Dan saya pernah bilang dan saya ulangi lagi teman-teman, rumah tangga adalah bahtera, ya, pahala, kapal pahala yang paling besar. Karena kata para ulama, mulai akad nikah sampai dia meninggal dan anak cucunya semuanya pahala. Asal dia niatkan karena Allah SWT. Teman-teman di sini status suami atau akhwat kita di belakang sana status istri, duduk di masjid ini, lagi tidur di rumah misalnya, pasangan lagi tidak ada, kita lagi safar, apa saja kita kerjakan, kita sekarang sedang berada di bahtera rumah tangga, semuanya pahala. Masih berpahala, karena kalau kita niatkan karena Allah berpahala. Mirip dengan puasa. Puasa dari sahur sampai azan maghrib, ya. Itu sudah dinilai pahala. Walaupun kita di jam 8 pagi, jam 9 kita tidur, tetap kita berada di bahtera puasa namanya. Seperti itulah rumah tangga. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa buat pasangan kita terlebih dahulu, misalnya dia lagi tidur, kita lagi tidur, atau dia lagi keluar kerja, misalnya akhwat, laki-lakinya akhwatnya menunggu di rumah misalnya, tetap pahala semuanya. Sama dengan orang puasa tadi. Apalagi kalau dia menambah dengan aktivitas yang menambah pahalanya. Makanya syaitan tidak mau itu ada. Harus dirusak sama dia. Dan kalau iblis yang Allah kutuk, yang Allah masukkan, janjikan di dalam api neraka, yang Allah larang mengikuti langkah-langkahnya, itu menjadikan rumah tangga sebagai target, maka kita harus faham itu teman-teman. Berarti rumah tangga ini kekuatannya luar biasa. Ya. Bagi yang belum menikah, maka diniatkan kalau menikah nanti semua karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Banyak hal yang ditekankan oleh iblis dalam rumah tangga. Ini mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga bisa merasakan. Yang belum berumah tangga bisa ambil pelajaran supaya jangan terjadi. Yang pertama, yang paling sering ditanamkan adalah menanamkan kecurigaan. Selalu curiga dengan pasangan. Makanya ulama mengatakan pondasi asas kehidupan seorang muslim kejujuran. Dan bicara apa adanya. Sampai ada statement bahasa Arab berbunyi, wasarih fa fi kulli sarahatin raha. Terus teranglah kamu. Karena pada terus terangan itu ada ketenangan jiwa. Jadi kecurigaan ditanamkan. Kalau ini sudah mulai muncul, kita curiga dengan pasangan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pemicu pertama dalam masalah rumah tangga.
Yang kedua, menanamkan sifat tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Sedikit saja pasangan bicara A, tersinggung. Sedikit saja gerakan atau kegiatan ini tersinggung. Sedikit terlambat tersinggung. Ini semua waswas syaitan. Justru kita harus toleransi dengan pasangan kita. Kalau dia telat, ingat hadis Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Carikan 1000 alasan buat saudaramu. Pernah ada sahabat janjian dengan temannya, kemudian temannya telat, si A sama si B telat. Dia gelisah. Nabi SAW tanya, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah, saya janjian, orang ini telat. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Carikan alasan apapun saudaramu. Itu dia langsung anjurkan. Akhwat kita kalau suaminya telat pulang, maka tidak perlu repot, tidak perlu ketakutan. Allah bersama dia. Kita justru doakan kebaikan, gitu kan? Jangan perlu dengan kecurigaan, karena kecurigaan ini pintu syaitan. Nanti akhirnya kita bersangka buruk. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Sama sekali tidak boleh. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada ketersinggungan. Ya. Tidak boleh tersinggung sama sekali. Dia ngomong apa, ya sudah. Mungkin dia lahir di satu suku, yang suku ini dasarnya memang intonasi suaranya tinggi. Mungkin. Maka kita harus paham, oh dia memang dari suku ini misalnya. Ya. Maka jangan kaget dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Mungkin teman-teman dari Makassar sini tahu masalah itu. Kami di Sulawesi Selatan di Makassar kalau mau padamkan lampu, bahasanya bunuh lampu. Ya. Jangan kaget dengan itu. Lampu dibunuh gitu kan. Tapi kami tidak menganggap itu kasar. Karena itu sudah turun-temurun gitu kan. Tapi mungkin kalau dia nikah sama orang Jawa, dan orang Jawa mungkin apalagi kalau dari Jawa Tengah mungkin berbeda polanya, intonasinya lebih rendah, makanya harus difahami, tidak boleh ada ketersinggungan. Tapi bagaimana kita mencari titik temu tengahnya, gitu kan? Ada banyak sahabat Nabi, intonasi suaranya tinggi sekali. Tapi Nabi SAW maklumi karena dasarnya dia memang begitu orangnya. Pernah ada sahabat datang, lalu dia bilang begini, masuk masjid, enggak pakai salam, enggak apa. Hai Muhammad, berikan aku dari harta yang Allah amanahkan padamu. Ini minta sedekah, begitu caranya. Ya. Kira-kira ada orang masuk di rumah antum, Pak kasih Pak, kan ada amanahnya Allah di kamu. Luar biasa. Dalam masjid, Nabi lagi duduk dan sahabatnya semua lihat. Sahabat Nabi pada berdiri semua. Marah sama orang ini gitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW biarkan. Suruh tenang sahabat, lalu dikasihlah orang tersebut, silahkan ambil, sambil senyum Nabi kasih. Lalu Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang belum. Udah mintanya kasar, dikasih, tanya, bilang belum cukup lagi. Kata Nabi SAW, baik, ikutlah ke rumahku. Ikut ke rumah. Nabi kasih, ini, cukupkah? Belum. Sampai 4-5 kali. Setelah 4-5 kali Nabi kasih, ya ditambah terus baru dia mengatakan, waktu Nabi tanya cukupkah? Dia bilang iya sudah cukup. Jazakallahu khairan. Ayah Nabi SAW mengatakan kalimat terakhirmu ini sangat bagus. Ya Nabi puji kalimat itunya. Nabi nggak mau nilai yang sebelumnya. Lalu kata Nabi SAW apa? Ketahuilah wahai saudaraku. Tadi waktu kamu masuk ke masjid, kamu gunakan retorika bahasamu tadi. Beberapa sahabatku sempat tersinggung. Ya. Maka saya ingin sekarang mengajak kamu keluar ke masjid lagi, lalu ucapkan kalimat ini yang kau ucapkan terakhir. Kau sudah puaskan? Sudah cukup? Iya. Bilang apa? Jazakallah khair. Baik, ucapkan itu ya. Baiklah. Sebagian ulama menanggapi kisah ini teman-teman mengatakan rupanya Arab ini Badui dari padang pasir ini memang dia begitu bahasanya. Dia bisa kalau minta apa-apa, kasih saya, berikan kepada saya. Memang seperti kesannya membentak, tapi tidak. Dan kenapa dia bilang belum cukup? Karena dia sangat polos. Memang dia pikirannya, anaknya mungkin ada 4-5, waktu dia lihat baru 3, kayaknya nggak cukup. Tapi dia nggak bisa bilang, maaf, belum belum. Pokoknya apa adanya, gitu kan? Begitu masuk masjid, Nabi SAW ajak dia, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saudara kita ini datang dan dia minta sesuatu dengan hajatnya. Lalu kami penuhi, ternyata dia mengatakan belum cukup. Kami ajak ke rumah kami dan kami berikan sampai dia merasa cukup.
dan dia mengucapkan kalimat yang sangat bagus. Coba dengarkan, apakah kau sudah cukup? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Apa yang kau ucapkan? Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan. Maka apa kata Nabi SAW? Ingat, lihat ya, dia udah ucapin kalimat itu loh. Nabi pegang kalimat itu. Jangan lagi ada yang marah sama dia ya. Udah, orang itu pergi. Lalu apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, kata Nabi SAW, perumpamaan aku sama orang tadi yang datang itu seperti seseorang dengan untanya. Untanya lepas, kemudian orang-orang pada ngejar unta itu sampai unta itu makin lari. Jadi Nabi bilang perumpamaan kalian seperti tadi mau nangkap untaku, tapi kalian ini salah caranya. Mau ngejar, akhirnya unta itu tambah lari. Lalu aku mengatakan, biarkan aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku. Lalu pada saat kalian biarkan, aku pun memberikan dia sedikit makanan, lalu dia mendekat dan jinaklah dia. Nabi SAW mengajarkan kepada kita teman-teman, tidak boleh kita mudah tersinggung. Karena kadang-kadang ada retorika tertentu. Ya, ada pernah sahabat, unik dia. Dia rupanya karena zaman dulu tidak ada pengeras suara kayak kita ini, ada mikrofon sekarang ya. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi SAW kalau bicara tidak terlalu terdengar. Kadang-kadang ada terdengar, ada enggak. Kadang-kadang sahabat yang di belakang nanya di depannya, tadi Nabi bilang apa tuh? Baru diingatkan, oh Nabi tadi bilangin, disambunglah sama dia hadisnya gitu kan. Karena Nabi bilang, siapa yang mendengar saudaranya mengucapkan Alhamdulillah. Lalu ada Nabi bilang, saat bersin. Nah rupanya kalimat saat bersin nggak didengar oleh sahabat ini. Dia cuma dengar, kalau siapapun yang mendengar saudaranya mengatakan Alhamdulillah, maka dia seharusnya mengucapkan Yarhamkallah, tashmid. Orang kalau bersin kan Alhamdulillah, orang kita sunnah mengucapkan Yarhamkallah. Kita doakan, kalau perempuan Yarhamkillah gitu kan. Rupanya sahabat ini tidak dengar saat bersin ya. Selesai Nabi sampaikan, sholatlah, diiqamahkan sholat. Lalu sementara sholat ada yang bersin ya. Pas dia bersin, yang tadi ini rupanya yang tidak dengar saat bersin, dia bilang dalam sholat, Yarhamkallah. Tapi sementara sholat, maka teman-teman di sekitarnya kasih isyarat supaya jangan jauh gitu, tapi nggak ngomong. Dia bilang, habis itu saya bingung, dalam sholat saya bertanya dalam diri saya, apa salah saya ya? Kan Nabi bilang kalau orang bilang Alhamdulillah, bilang Yarhamkallah. Tapi rupanya dia nggak dengar kalau saat bersin, dan itu di luar sholat gitu kan. Selesai salam dia bilang, seluruh mata tersorot ke saya semuanya gitu kan. Karena tahu ini salah gitu kan. Tapi saya belum pernah menemukan guru sehebat, sepintar, selembut, sesempurna Nabi SAW. Beliau tidak memarahiku, tidak menyalah-nyalahkanku, tidak memukulku, hanya datang dan mengatakan, wahai saudaraku, ini sholat tidak layak kecuali bacaan yang sudah ditentukan. Jadi Nabi SAW melatih kita untuk tidak mudah tersinggung, tidak mudah untuk langsung menilai negatif, enggak ya. Makanya pola pasangan kita, pola makan, pola fikir, pola pakaian, pola tidur, yang dia sudah bangun 30 tahun, 40 tahun dengan orang tuanya, dengan kebiasaan lingkungannya, lalu kita juga dengan terbiasa dengan pola-pola yang lain, maka ini butuh adaptasi. Makanya teman-teman, syaitan menanamkan sifat tersinggung. Hati-hati, jangan mudah tersinggung. Yang ketiga, menanamkan sifat emosi. Emosi umumnya teman-teman dibolehkan dalam Islam, tapi pada saat pelanggaran agama terjadi dan ada batasnya. Nabi SAW marah kalau misalnya memang pelanggaran agama terjadi. Ya, wajah beliau memerah kalau mengingatkan di atas mimbar, seakan-akan orang yang sedang membakar semangat pasukan untuk berperang. Tapi dia akan jadi negatif kalau bukan pada tempatnya. Ada orang subhanallah, karena dia jadikan emosi sebagai pegangannya, maka hampir semua gerakan, semua ucapan, semua tatapan emosional. Orang yang biasa emosi teman-teman ini, biasanya keningnya sudah berkerut, umurnya masih muda, sudah banyak, kulitnya yang keriput, kelihatan tua, ya. Mudah terkena stroke, darah tinggi,
Karena memang emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Dan orang kalau terbiasa marah ini, bahkan bisa dia marahin dirinya sendiri. Dia mau pakai sendal nggak bisa masuk. Kalau dia teriak goblok, dirinya sendiri dia goblokin. Ya. Atau mungkin dia marahin benda yang tidak ada tahu apa-apa. Seperti misalnya pintu rumahnya terbuka, ditiup angin, tertutup dengan keras, marah sama pintu. Apa hubungannya pintu nggak paham apa-apa? Gitu. Tapi seperti itu, dan ini tidak baik. Orang kalau emosi itu akan buyar semua ide-idenya. Begitu juga penanaman yang keempat, menanamkan sifat dendam. Suka sekali syaitan membawa dalam rumah tangga atau dalam interaksi kita dalam bersosial teman-teman, supaya kita dendam, yang diingatkan keburukan. Jadi yang baik-baik kita lupain. Makanya kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka kemudian mereka berpisah, maka syaitan akan mengingatkan apa yang paling buruk dari yang terjadi pada saat pertengkaran. Misal ada kata-kata apalah, kamu inilah kebun binatang keluar semua misalnya, atau apalah dia ngomong. Maka syaitan ingatkan itu, kebaikan yang diucapkan dilupakan. Maka terjadi dari situ sifat dendam. Maka dalam Islam teman-teman sangat dianjurkan, kalau orang sudah buat salah, udah, dia minta maaf selesai, tutup, buka lembaran baru, buka lembaran baru. Tidak ada lagi namanya dendam dalam Islam. Di kamus kita nggak boleh ada dendam. Ini dilarang. Ya. Iblis justru dilaknat oleh Allah justru karena dia dendam sama Adam alaihissalam. Jadi tidak boleh. Kalau ada orang berbuat salah, kita ingatkan. Kalau dia tidak mau, kita boleh menjaga jarak dari dia. Kalau dia berbuat salah, lalu dia minta maaf, sudah kita maafin, selesai. Nggak ada dendam di sini. Ya. Yang kelima, menanamkan ketidakpuasan. Walaupun pasangannya sudah cantik, pasangannya sudah gagah, merasa tidak puas. Syaitan buat itu. Bahkan subhanallah kadang-kadang dihiasi sesuatu yang aneh. Pasangannya sudah cukupi dia, tapi ternyata dia merasa kurang dan akhirnya dia melampiaskan pada orang-orang yang mungkin tidak layak, bahkan jauh levelnya dibandingkan pasangan dia. Ya. Syaitan kadang-kadang mengelabui itu. Maka selalu bersyukur teman-teman. Alhamdulillah Allah kasih orang ini. Alhamdulillah Allah kasih. Ya. Supaya memang betul-betul kita bersyukur. Ada sedikit kisah di sini, tapi ini kisah cuma selingan saja. Saya lupa saya pernah cerita atau tidak, tapi yang jelas di Irak pernah terjadi. Ada satu wanita sangat cantik dan solehah. Sampai dapat julukan si cantik yang solehah. Karena bergabung dua sifat ini. Terkenal fisiknya, kulitnya, paras wajahnya, segala macam, jalur keturunannya bagus, solehah lagi. Luar biasa ibadahnya. Setiap ada orang lamar, masih ditolak sama dia. Satu waktu pernah ada laki-laki soleh, tapi buruk rupanya. Jadi jelek dia, secara fisik jelek. Uniknya perempuan ini terima lamarannya. Sampai jadi buah bibir. Kok bisa si cantik memilih si jelek? Apa alasannya nih? Memang laki-laki ini subhanallah digambarkan jeleknya luar biasa. Karena ada orang disepakati jeleknya, ada orang disepakati gagahnya atau cantiknya kan? Ada orang begitu kita lihat, oh ini semua orang bilang, oh ini gagah, oh ini cantik. Ada juga orang begitu dilihat, oh ini jelek. Ada juga orang yang tengah-tengah, ada yang bilang jelek, ada yang bilang gagah, biasa manusia begitu ya, ciptaan Allah SWT. Tapi subhanallah ada orang yang disepakati, termasuk orang ini. Semua orang lihat pasti orang yang bilang jelek, makanya diberikan julukan si jelek yang soleh. Kalau istrinya si cantik yang, si cantik yang soleha, gitu kan. Diterima lamarannya, orang semua bertanya-tanya, apa rahasianya laki-laki ini? Kok bisa perempuan ini mau? Berjalan beberapa hari pernikahan, subhanallah si suami tanya istrinya. Dia perhatikan istrinya, ini orang perempuan luar biasa. Tinggi, putih, cantik, soleha, baik, santun sama dia. Dia tanya istrinya, kira-kira saya mau tanya, kenapa kau mau nikah sama saya? Katanya banyak sekali orang yang lamar, kau tolak. Kok sama saya mau? Istrinya jawab begini, dia bilang, supaya saya mendapatkan pahala syukur. Maaf, supaya kamu mendapatkan pahala syukur. Setiap kau lihat saya, kau akan bersyukur. Dan supaya saya dapat pahala sabar. Karena setiap lihat kau, saya akan sabar.
Allahu alam di zaman sekarang ada nggak perempuan begini? Jadi kita kembali ke tema tadi, di poin nomor 5, selalu syaitan menanamkan ketidakpuasan. Nah, ini hati-hati teman-teman, puaslah, syukur yang ada. Walaupun tentu ada kiat-kiat yang harus kita tahu, nanti ada di poin-poin setelahnya. Dalam kiat mempertahankan rumah tangga, kita harus menjaga kesehatan tubuh, kita harus menjaga, merawat tubuh yang Allah amanahkan, menjaga rambut, menjaga segala macam hal ini bagian daripada syariat. Kemudian poin nomor 6, menanamkan kejenuhan, jenuh dalam rumah tangga. Dan ini bisa dihilangkan tentu dengan cara kita memperbaharui rumah tangga itu ya. Dengan cara misalnya mengganti pakaian, warna pakaian, mengganti penataan rumah, mengganti suasana, kadang-kadang keluar dengan pasangan ya. Seringkali misalnya memberikan hadiah yang memang menghilangkan kejenuhan itu. Ini juga ada bahasan nanti tentunya, saya garis besarnya dulu karena masih panjang bahasannya. Kemudian yang ketujuh, menanamkan bibit kebencian. Jadi syaitan ini seperti yang sedang menanam bibit. Dia kalau satu kali buat benci saja nggak cukup, maka dia selalu buat kita pernah benci sama pasangan dengan satu kasus apa. Mungkin tatapan matanya, mungkin ucapan lisannya, mungkin cibiran bibirnya, mungkin apalah tangannya, segala macam hal. Maka syaitan buat itu, bibit kebencian. Bahkan subhanallah kadang-kadang dari rambut sampai kaki, ada banyak yang sempurna tapi syaitan buat kita lihat kekurangannya pasangan kita. Misalnya kupingnya satu lebih kecil, misal, tapi yang lain bagus, rambutnya bagus, matanya bagus. Maka syaitan buat itu yang kita ingat. Untuk memunculkan ini, ada bibit kebencian, ada sesuatu yang kita tidak suka. Oleh karena itu teman-teman, tutupi mata kita dari hal-hal kekurangan pasangan. Udah, yang kita ingat kebaikannya. Sampai kata Nabi SAW, tidak layak seorang laki-laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia temukan ada kekurangannya, maka dia akan temukan kelebihan dari sisi yang lain. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedelapan, syaitan juga untuk memunculkan pertengkaran, menghilangkan perasaan cinta dan simpatik. Ya. Pernah subhanallah, apalagi orang-orang yang tidak bisa ngontrol diri ya, naudzubillah, matanya selalu lihat yang haram, dengar yang haram, ini nanti akan hilang rasa cinta dari pasangannya. Pernah ada seorang anak muda datang kepada seorang syekh di Saudi, dia mengatakan, "Syekh, saya sudah berumah tangga 20 tahun dengan istri saya. Dan dalam awal-awal saya nikah, saya sangat cinta sama istri saya. Sangat cinta, saya sangat suka sama dia. Berjalan waktu, ada anaknya satu mulai berkurang, anaknya dua mulai berkurang, sekarang anak 5. Dan sudah 20 tahun saya berumah tangga. Hilang itu, perasaan itu sudah hilang. Saya sampai merasa jenuh, dan tidak merasa mau mendekati dia segala macam. Apa saran Anda?" Kata syekhnya, "Kau mau kembalikan cintamu lagi?" Kata dia, "Iya tentu saja." Kata syekh, "Turunkan pandanganmu dari yang haram, maka kembali cintamu pada istrimu." Permasalahannya, tontonanmu ini selalu kau tonton yang lebih muda dari istrimu, kamu tonton yang lebih cantik, ya jenuhlah kamu sama yang ini, gitu kan? Apalagi yang dilihat sama dia orang bule, orang ini, orang itu, mengkhayal lah macam-macam. Maka subhanallah, resep sederhana. Orang kalau lihat yang haram maka berbahaya bagi dia. Naudzubillah. Orang sudah lakukan tentu bertobat kepada Allah. Tapi ini contoh langkah-langkah syaitan. Menghilangkan simpatik, ini semua masuk dalamnya. Yang kesembilan, menghilangkan keromantisan. Padahal romantis bagian daripada agama. Romantis tentu dengan kata-kata, dengan sentuhan, dengan jima atau berhubungan biologis ya. Semua itu harusnya ada. Harus dilatih teman-teman sekalian, dan jangan malu pada saat pasangan kita sedang dulu sama kita, ucapkan kalimat sayang, tatap matanya, jangan lihat tembok. Banyak orang begitu. Pada saat dia berumah tangga, kalau dia ngomong sama istri atau sama suaminya, dia sambil lihat ke atap, sambil lihat ke depan. Tapi kalau yang haram melotot. Ini nggak boleh. Mestinya dia lihat ke istrinya, dia lihat ke suaminya, dia nikmati alisnya, matanya, hidungnya, itu yang halal buat dia. Dan memang harusnya begitu, ya harusnya seperti itu. Dia nikmati seluruh yang berhubungan dengan apapun yang ada pada istri atau pada suaminya.
Dia sering menulis kata-kata cinta, menyusun syair-syair. Memang untuk pasangan. Dibolehkan untuk itu. Ya. Nabi SAW seringkali mengajak bercanda Aisyah. Dan bercanda ini sebenarnya tujuannya keromantisan. Beliau pernah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah. Kadang-kadang beliau panggil Aish, ya, untuk memanggil kata sayang. Wahai Aish, aku tahu kapan kau marah sama aku dan kapan kau tidak marah. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kau sedang marah sama aku, kau akan bersumpah tidak demi Tuhannya Ibrahim. Dan kalau kau tidak marah sama aku, kau katakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Lalu Aisyah tersenyum sambil mengatakan, benar ya Rasulullah, saya hanya bisa boikot nama anda saja. Contoh saja, Nabi SAW pernah jalan dengan Aisyah dengan pasukan. Pulang dari satu peperangan, Nabi SAW melihat perjalanan masih jauh dan ada padang pasir luas. Kata Nabi SAW pada pasukan, jalanlah kalian duluan, biar saya berdua sama Aisyah. Pada saat tinggal berdua, kata Aisyah, Nabi SAW lalu menghadap ke arahku sambil tersenyum mengatakan, wahai Aisyah, lomba larilah denganku. Kata Aisyah, baiklah. Lalu aku berlomba lari dengan Nabi SAW. Tapi pada saat itu aku mengalahkan Nabi karena badanku masih kecil. Maka aku pun tersenyum dan Nabi SAW tersenyum. Romantis yang luar biasa berlari sama-sama. Beberapa waktu setelah itu, kata Aisyah, badanku sudah mulai gemuk. Lalu Nabi SAW mengajak aku pun berlomba lari dan Nabi SAW memenangkan lomba lari itu. Sambil mengatakan, sambil tersenyum, wahai Aisyah, ini gantinya yang itu. Ya. Sambil bercanda. Ada orang subhanallah rumah tangga kaku sekali. Ketemu sama istri atau suaminya mukanya abusan kamtarira. Tahu apa itu abusan kamtarira? Hidungnya berkerut, mulutnya maju ke depan, entah bagaimana jeleknya. Kenapa ini? Kenapa tidak senyum? Kenapa enggak ramah? Kenapa enggak rangkul? Ada juga orang teman-teman terlalu berlebihan, ekstra. Di mall pun pelukan sama ciuman, di jalanan juga begitu, di kuburan juga begitu. Ini juga enggak boleh. Karena kita harus hati-hati dengan ainnya orang ya. Orang bisa kena hasud, dia hasud dengan kita bahaya. Ataupun kita jadi menyebar hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau cuma gandengan biasa mungkin ya. Tapi hal-hal yang tidak boleh kalau terlalu berlebihan. Cuma di rumah ini harus betul-betul bagus ya. Membangun keromantisan. Kemudian yang ke-10, menghilangkan keinginan seksual. Dibuat tidak mau berhubungan sama pasangannya. Dalam masalah ini tentu ada bahasan sendiri ya. Tapi saya titik beratkan beberapa poin. Teman-teman, masalah seksual atau biologis ini masalah yang sangat pekah dalam rumah tangga. Sangat pekah. Ini saya jelaskan di manajemen rumah tangga Islami 3 waktu itu. Jadi teman-teman sekalian ini sangat peka. Harus seseorang dari kita menjaga semua bau badannya. Semuanya. Dari rambut, dari telinga, dari mulut, dari hidung, ya, dari ketiak, dari badan, dari kemaluan semuanya. Nabi SAW dalam hadis dikatakan setiap kali masuk rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Kalau kita sikat gigi sekarang. Tidak pernah Nabi SAW interaksi dengan pasangannya kecuali sudah bersiwak. Karena mulut ini simbol awal. Ya. Kalau dia bicara sama kita, kita bicara dengan dia dengan bau yang wangi, bau yang segar, kan bagus. Dan sikat gigi berapa menit sih? Setengah menit, 1 menit selesai sebenarnya gitu kan. Maka itu sangat baik. Nabi SAW melakukan itu, selalu menjaga. Dan itu awal daripada langkah seksual. Kemudian bau badan, bau ketiak, bau kemaluan sampai dikatakan dalam hadis sahih Nabi SAW meletakkan serbuk wangi dari negeri Syam dari batang leher beliau ya sampai ke kaki beliau. Dan Nabi SAW suruh minta istrinya meletakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kalau pakai minyak wangi seperti orang mandi dengan minyak wangi. Sampai dikatakan pernah menetes dari rambut Nabi SAW minyak wangi. Ya, karena banyaknya Nabi SAW pakai wangi-wangian. Dan para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami temukan wangi itu tertinggal sampai 3 hari. Beliau sangat suka dengan wangi-wangian, dengan bersih. Ka'ab bin Malik pernah melihat ke bulan di depan rumah Nabi SAW. Terang di bulan purnama, sangat indah. Dia bilang saking indahnya saya tidak mau memejamkan mata saya. Tapi saya kebetulan lihat di depan rumah Nabi.
Pas terdengar suara pintu rumah Nabi terbuka, aku pun melihat ke arah sana dan Nabi SAW keluar baru selesai mandi. Rambutnya basah, disisir ke belakang dengan rapi, lalu menggunakan jubah berwarna merah. Maka aku temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Kenapa teman-teman tidak mau wangi, tidak mau bersih, tidak mau rapi? Kenapa? Apa masalahnya? Malas mandi, ya. Ada orang malas mandi, tidak tahu kenapa. Sudah keringatan dari tempat kerja, nggak mau mandi. Walaupun tidak ada istri, walaupun tidak ada suami. Saya temukan informasi dari istri saya juga begitu. Ada di antara akhwat kita, semoga Allah kasih hidayah. Nggak mau keramas kalau nggak ada suaminya. Nanti kalau ada suami, dia biologis baru keramas. Kalau enggak, seminggu rambutnya nggak dicuci. Inilah haula wala quwata illa billah. Saya pernah gitu soalnya. Istri saya subhanallah yang pertama adalah mu'allaf, masuk Islam. Semoga Allah jaga beliau. Orang Cina masuk Islam, dia pernah pengalaman kerja di salon. Awal menikah sama saya tahun 99, saya belikan peralatan salon. Lalu kemudian mulailah dia sering bertanya agama, belajar agama sama saya, alhamdulillah. Sampai akhirnya di salon itu banyak akhwat kita yang datang, karena mereka tahu ini istri saya. Banyak akhwat yang pakai cadar, yang pakai jilbab besar datang. Waktu itu masih awal-awal jilbab besar, orang pakai jilbab syar'i. Masih belum ada di kota Makassar, masih sedikit sekali. Tapi istri saya ini rupanya karena dia mu'allaf, dia akhirnya bertanya sama saya. Dia mau tanya tapi dia nggak enak. Nah ini mungkin tentang hubungan dengan masalah agama. Akhirnya dia tanya juga. Dia bilang, saya mau tanya, memang dalam Islam kebersihan itu tidak disuruh? Saya bilang disuruh, diperintahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi, suka dengan keindahan. Tapi dia bilang, kenapa akhwat-akhwat yang datang itu tidak bersih? Saya bilang, kenapa emang? Ya pada saat buka jilbabnya, mau rapin rambut kah atau mau kerembat, itu waktu dibuka jatuh semua itu kutu-kutunya, ketombenya. Nggak dirawat gitu. Kenapa nggak dirawat ini? Apa masalahnya? Nabi SAW mengatakan, man kana lahu syar falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka rapikanlah, ya, rawatlah. Jadi suruh untuk itu. Enak, seger itu. Saya subhanallah dalam satu hari, afwan, ini saya jelaskan bukan masalah menceritakan diri. Tapi saya kalau jalan di Jakarta, kemana-mana saya bawa baju ganti. Di motor atau di mobil. Kalau saya mampir satu pengajian, saya sudah merasa gerah sedikit, saya mampir, saya minta. Sebelum ta'lim saya minta masuk kamar sebentar. Minta ada sabun, ada sampo, mandi sebentar baru isi pengajian lagi. Karena satu hari sampai 4-5 kali, tapi tidak apa-apa, seger aja badan. Kenapa kok ada orang bisa seminggu sekali ini? Betah benar itu. Ini semua pengaruhnya besar. Nanti akhirnya dalam masalah biologis begitu. Teman-teman yang sudah berumah tangga, kalau pulang rumah dari kerja, mau interaksi sama istri, maka jaga diri dulu, kontrol. Kalau saya begitu, saya pulang rumah sebentar. Saya masuk kamar mandi dulu. Cuci tangan, cuci kaki, mandi yang bersih. Pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi. Pakai baju yang nyaman di rumah, baru kemudian kita duduk ngobrol. Dia pun akhirnya begitu. Istri saya pun akhirnya jadi tidak enak karena tahu itu tradisi saya, maka dia pun akhirnya menjaga itu. Dan itu semua adalah pembukaan seksual yang baik, sehat nantinya. Kita jadi ingin melakukan itu dengan cara yang baik. Jadi syaitan menghilangkan itu ya. Ini poin ke-10, menghilangkan keinginan seksual. Yang ke-11, membisikkan perceraian. Selalu saja yang dibisikkan oleh syaitan di kuping, di hati, di benak kita adalah cerai sajalah, gak cocok. Ya. Tapi subhanallah di sini kata ulama khusus poin ini yang paling banyak ditekankan adalah wanita. Bagaimana dia sedikit kecewa, sudahlah ceraikan saya, kayaknya sudah tidak cocok, saya menyesal nikah sama kamu. Ini semua bahasa-bahasa udah biasa diucapin. Makanya laki-laki yang biasa dengar kalimat itu anggap saja angin lalu, jangan diikuti, ya. Walaupun tidak boleh diucapkan. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang meminta cerai tanpa udzur syar'i dilaknat oleh Allah. Nggak boleh sama sekali. Maka ini kalimat cerai simpan, ya, darurat sekali dipakai. Kalau pasangan kita sudah melanggar agama, diingatkan nggak mau tahu, ya sudah baru kita gunakan. Ini kalau nggak boleh. Karena syaitan selalu bisikan, sebagaimana hadis tadi ya. Maka kalau anak cucu iblis menceraikan suami istri sampai dia katakan tidak ada satu cara pun kecuali saya tempuh sampai saya ceraikan suami istri, maka iblis mengatakan engkau terbaik. Targetnya memang itu.
Makanya teman-teman jangan pernah ucapkan kalimat cerai. Bermula dari satu kali diucapkan, dua kali diucapkan, akhirnya lama-lama menjadi sebuah tradisi. Yang ke-12, membisikkan penyesalan dalam pernikahan. Ya. Mungkin karena melihat pasangannya, temannya lebih cantik, lebih gagah, maka dia menyesal. Ini nggak boleh. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah hijab ini salah satunya itu. Makanya kalau kita interaksi dengan pasangan kita atau apa, dengan teman kita dan pasangannya berhijab, apalagi hijab syar'i yang benar, tertutup semuanya, maka itu akan meredam sekali permasalahan seperti ini. Karena biasanya orang menyesal karena berharap punya pasangan seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang ke-13, membisikkan agar tidak mau punya keturunan. Ini juga bisikan waswas syaitan. Ya, yang satu mau punya anak, yang satu tidak mau. Sering saya temukan ini, subhanallah, unsur timbal balik. Banyak di antara ikhwah kita mengatakan, Ustaz saya pengen punya anak banyak tapi istri saya tidak mau. Istri saya cuma mau 2 anak saja. Padahal saya berharap punya anak banyak. Ada juga di antara akhwat begitu, Ustaz saya kalau hamil takut. Biasa kertas ditaruh di meja saya. Pertanyaan, Ustaz saya hamil yang ketiga, tapi saya takut bilang sama suami saya, karena suami saya khawatir dia marah. Dia tidak ingin saya hamil dulu. Ini semua jadi pertanyaan ini. Kenapa tidak mau punya keturunan? Kalau kita punya keturunan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezekinya dia. Kita nggak pernah bisa milih alisnya anak kita harus begini, rambutnya begini, kulitnya begitu, nggak bisa. Lahir itu Allah ciptakan, amanah. Dan setiap kali Allah kasih anak berarti ada rezekinya. Ini juga sudah saya singgung masalah ini di Majelis Rumah Tangga Islami kedua tentang masalah hak anak, ya. Termasuk itu kita singgung tentang nama-nama yang baik, nama-nama yang tidak baik, atau nama-nama yang dilarang, semua sudah kita paparkan panjang lebar. Jadi kalau ada di antara akhwat kita yang menikah sama seseorang lalu dia mengatakan, saya tidak ingin kau punya anak, ini langsung ditolak aja dari awal. Tidak perlu gitu, karena memang ini berbahaya kalau diterima. Salah satu target utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Baik Ustaz masih kecil-kecil, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecil dirawat, tidak apa-apa. Subhanallah, nanti kalau mereka besar sendiri mereka akan berdekatan juga kok. Allah karuniakan saya amanah beberapa orang anak, Masya Allah, mereka berdekatan, tapi nggak ada masalah. Tinggal kita bagaimana orang tuanya, memang ya makin ada amanah makin baik. Yang saya tahu Allahu alam, makin kita bisa jaga amanah itu makin diberikan oleh Allah. Kalau Allah kasih kita uang, kita royal di jalan Allah, sedekah, Allah kasih uang lebih banyak. Kalau Allah kasih kita anak satu, kita tahu ternyata bisa mendidik, bisa segala macam, kita tabah, maka Allah kasih yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus begitu. Saya orang-orang yang punya anak banyak ini justru orang-orang yang sabar dengan anak-anak mereka, mereka bersyukur dengan itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah orang yang miskin dan punya keturunan banyak. Jadi dia sudah susah tapi punya keturunan banyak. Lalu kemudian dia membiayai kehidupan itu semampunya. Maka itu bagian daripada agama. Dan kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang subur, penyayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan seterusnya. Yang ke-14, jadi syaitan buat supaya kita tidak mau punya keturunan. Beda kalau orang punya udzur syar'i. Memang dasarnya dia mandul, mau tahu dia kalau hamil lagi misalnya akhwat ini maka jadi masalah buat dia. Maka ini berbeda. Yang ke-14, melahirkan kekaguman pada lawan jenis lain yang haram atau pasangan orang lain. Ini juga waswas syaitan. Ya, makanya tadi saya sudah kasih gambaran ini. Hati-hati teman-teman, selalu ghuddul basar. Seorang salafus saleh, dia sangat soleh. Dia keluar dari rumahnya, pada saat pulang istrinya bercanda sama dia sambil mengatakan, kira-kira sudah berapa wanita yang kau lirik tadi? Maka dia mengatakan, alhamdulillah, semenjak aku keluar dari rumah ini sampai aku selesaikan lagi hajatku dan aku kembali ke rumah ini, yang aku lihat cuma telunjuk kakiku saja. Jadi dia memang turunkan pandangannya, dia tidak lihat yang haram. Haram dialihkan pandangannya, karena memang sudah begitu. Kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka Allah tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Bukan saja pada saat itu, tapi sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau seseorang memandang kepada lawan jenis yang tidak halal bagi dia, di mana matanya memandang, disitulah syaitan menghiasinya. Kalau dia lihat ke matanya, matanya dibuat oleh syaitan supaya indah, misalnya. Kalau jelek sekali ke hidungnya, jelek sekali ke bibirnya, sampai ada yang nyantol.
Apapun itu, rambutnya kah, bibirnya kah, giginya kah, apalah, lengannya, segala macam hal. Nanti kalau ketemu lagi sama orang itu, yang syaitan lihatkan yang itu supaya bisa terbuka pintu perzinahan. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati. Jangan lihat lagi pasangan yang lain, terutama akhwat kita. Kalau sudah bersatu suami, sudah selesai. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ya. Laki-laki pun walaupun boleh poligami, tetap saja tidak boleh melihat yang haram. Dia lakukan hukum syar'i. Menikah pertama sudah dengan hukum syar'i, kedua hukum syar'i, harus sudah dengan hukum syar'i semuanya. Tetap tidak boleh melihat hal-hal yang haram. Kecuali nazar syar'i. Padahal sudah mau nikah, melihat dengan benar baru itu boleh. Kalau setelah itu tetap tidak boleh. Selanjutnya yang ke-15 melahirkan sifat membanding-bandingkan. Ini harus hati-hati juga. Ini sering terjadi pada akhwat kita. Membanding-bandingkan. Makanya teman-teman, kalau kita sedang bertemu dengan orang lain, jangan banyak menceritakan kelebihan pasangan kita. Tidak usah banyak cerita gitu. Saya darurat sekali. Bahkan apalagi kalau berhubungan dengan masalah biologis. Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki atau suami yang sudah menggauli istrinya dan mengetahui semuanya dari rambut sampai kaki perempuan tersebut, dan seorang istri yang sudah menggauli suaminya, artinya sudah tahu dari kepala sampai kaki suaminya, kemudian mereka berdua atau salah satunya menyebarkan hal tersebut. Maka Asma binti Yazid berkata, ya Rasulullah, masyarakat di Madinah melakukan itu di zaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaan laki-laki dan perempuan yang menceritakan tentang perbuatan biologis dengan pasangan halalnya, di depan umum dia cerita sama teman-temannya, maka seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di pinggir jalan, lalu kemudian mereka melakukan biologis dan orang-orang semua menyaksikan itu. Maka tidak boleh teman-teman. Sekarang saya pernah titik beratkan itu dan saya ulangi lagi. Kalau kita diberikan oleh Allah, laki-laki di sini Masya Allah, Allah kasih dia istri yang sangat cantik ataupun melayani biologisnya sampai dia puas, dan atau seorang akhwat kita di sana dikasih suami yang melayani Masya Allah biologisnya dengan puas, maka tidak usah ceritakan ke orang lain, karena bisa saja 4-5 orang di depan kita yang sedang kita ceritakan teman-teman ini pasangannya tidak begitu. Maka kita bilang, oh istri saya itu begini, begitu segala macam, mereka menghayalkan itu. Istri tidak begitu, maka dia akan ganggu istri kita nanti. Itu juga sebaliknya, ya. Kalau akhwat menceritakan tentang kelebihan suaminya, maka akhwat-akhwat yang ada di situ berpikir, oh suami saya enggak begitu ya. Dia terpikir untuk mengganggu suami orang ini dan seterusnya. Maka ini juga membuka pintu-pintu syaitan. Yang ke-16, memunculkan pencarian terhadap kesalahan pasangan. Ini sering syaitan bisikin, maka hati-hati. Yang kita cari kelebihan pasangan. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau antum sudah berumah tangga, ya, tidak layak seorang mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah perempuan. Ya, kalau dia tidak ridho satu sifat, dia akan ridho dengan sifat yang lain. Yang ke-17, memudahkan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan. Ya, ini seringkali juga terjadi dalam rumah tangga. Bagaimana dia berusaha untuk menyudutkan pasangan kita, dan kita selalu menyudutkan itu. Termasuk teman-teman tidak boleh mengulang-ulangi apa yang pernah dia lakukan. Kalau sudah minta maaf sudah selesai, jangan lagi diungkap. Kau kan dulu pernah buat begini, kau kan pernah buat itu dulu, sudah selesai. Orang sudah perbaikin, jangan lagi diungkap. Sekarang ke depan, ingat lembaran masa lalu. Kalau salah kita tutupin dan kita istighfar kepada Allah. Kalau benar kita bersyukur. Lembaran hari ini kita. Dan hari esok kita tidak tahu, kita cuma bisa planningkan saja. Maka masa lalu, kalau baik kita bersyukur, kalau buruk kita tutupi dan istighfar kepada Allah. Jangan sengaja mengungkit-ungkit atau mengorek-ngorek yang berhubungan dengan pasangan kita. Baik, termasuk juga apa yang dilakukan, kalau di tulisan saya tulis, menjauhkan dari Allah sang pencipta dengan cara, jadi langkah syaitan merusak rumah tangga. Kalau langkah syaitan tadi merusak rumah tangga, yang pertama adalah memicu pertengkaran dengan 17 poin tadi yang saya sebutkan. Pertengkaran muncul karena kecurigaan, karena tersinggung, karena emosi, karena dendam, ketidakpuasan, kejenuhan, bibit kebencian, perasaan cinta dan simpati dihilangkan, keromantisan dihilangkan, keinginan seksual, dan segala macam hal sampai 17 poin tadi. Ini masuk di poin pertama tentang langkah syaitan merusak rumah tangga.
Poin kedua dalam merusak rumah tangga adalah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menanamkan sifat malas ibadah dan nuntut ilmu. Ini juga syaitan lakukan, bagaimana merusak rumah tangga dengan cara menjauhkan orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas ibadah. Jadi teman-teman kalau sudah mulai ada malas mau ke masjid, sholat, malas mau baca Quran, syaitan. Harus tahu, dan dari awal kita bilang syaitan musuh. Allah bilang jangan ikuti langkahnya. Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buka Quran justru lawan dia, baca. Walaupun cuma 5 ayat, walaupun cuma 10 ayat. Pertemuan kita 2 bulan yang lalu, saya sempat ingat itu. Saya sempat bilang teman-teman usahakan download aplikasi Nakhtim namanya. Saya itu hari sempat ingatkan, saya ingatkan lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa ditulis Nakhtim, N-A-K-H-T-I-M ya, Nakhtim gitu. Nanti tulisannya ada logo warna hijau, tulisan dalam bahasa Arab. Ini bukan aplikasi saya ya. Saya cuma subhanallah dapat aplikasi ini sangat bagus. Memang judulnya Nakhtim, artinya mengkhatam Al-Quran. Dan sudah berapa kali saya pakai, Masya Allah mudah sekali. Setiap kali kalau kita sudah download, kita bisa pilih qari'nya siapa. Dan dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas nanti. Setiap kali kita tutup handphone, keluar ayat yang terakhir kita baca. Atau lanjut ke ayat yang setelahnya. Kita juga bisa dengarkan tilawah Al-Quran imam-imam di situ. Dan itu ada mungkin dari 20 atau 30 imam bisa kita pilih suaranya. Itu sangat bagus ya. Justru itu akan membuat kita sering baca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, hati itu berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi. Dan obatnya supaya hilang besi itu. Apa karat itu? Kalau besi biasanya dipakai api. Kalau ini adalah membaca Al-Quran. Makanya kalau sudah mulai malas baca Quran, maka lawan justru dengan baca. Alhamdulillah sekarang handphone kita ini sudah seperti perpustakaan berjalan. Bahkan 30 juz Al-Quran dengan terjemahnya semuanya ada lengkap. Gitu kan? Begitu juga dengan kalau malas sholat. Justru uduk teman-teman. Harus dilawan. Syaitan itu dilawan. Ya. Misal kata Nabi SAW, siapa yang tidur dalam kondisi beruduk di malam hari, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya. Setiap kali dia bergerak ke kanan ke kiri, maka malaikat akan memohon ampun untuknya. Dan kalau dia bangun, malaikat akan memotivasi dia untuk sholat. Itu hanya uduk sebelum tidur. Syaitan akan lahirkan sifat malas itu. Tidak mau uduk. Padahal uduk itu berapa lama? Segar badannya, gitu kan? Kemudian juga sama dengan menuntut ilmu. Dibuat malas untuk dengar ceramah, nggak mau dari majelis ilmu, ya ini tidak benar. Makanya pernah juga saya titik beratkan teman-teman, buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Ilmu itu menjaga kita, beda dengan harta. Harta justru kita menjaganya. Ilmu menjadi seperti pengawas buat kita, apalagi ilmu agama. Itu pengawas. Kita kata para ulama, ilmu agama yang dibutuhkan oleh setiap orang muslim, lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat dia sangat lapar. Minuman pada saat dia sangat haus, dan juga tempat tidur pada saat dia sangat capek. Karena dengan ilmu agama, dia jadi tahu makanan mana, minuman mana, tempat tidur mana, dan seterusnya, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Yang kedua, di poin yang kedua, jadi ini langkah-langkah syaitan merusak rumah tangga tadi. Poin pertama melahirkan pertengkaran dengan beberapa contoh tadi 17 poin. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan dari Allah SWT dengan cara, poin pertamanya adalah malas dalam ibadah untuk ilmu. Yang kedua, menanamkan sifat jenuh dan kebosanan dalam ibadah ya. Tadi juga ada jenuh dalam rumah tangga, dalam ibadah, jenuh. Maka untuk mengobati ini teman-teman, baca keutamaannya. Baca keutamaan. Jadi misalnya, sudah malas nih sholat malam, dulu saya pernah kerjain seminggu, sekarang berhenti. Bagaimana untuk motivasi kembali? Ketik lagi di Google, keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha. Ingatkan lagi, kita kembali memotivasi diri kita. Kemudian yang ketiga, menanamkan sifat futur. Futur itu sudah sampai pada tingkat iman tertentu, lalu dia buat dosa sehingga jatuh tingkatannya. Dalam istilah agama kita futur. Ya. Maka kalau teman-teman sudah ikut pengajian, biasa sudah tahu tuh, saya futur nih. Biasa gitu ya. Saya sudah merasa iman saya mulai berkurang. Maka ini harus segera teman-teman, harus segera. Ya, karena kata Nabi SAW memang
Iman itu ada saatnya dia puncaknya tinggi, ada saatnya dia turun karena syaitan menggodanya. Ya. Dan siapa yang pada saat turun dia berada di atas ajaran Islam, syariat sunnah Nabi SAW, maka dia akan aman. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kapan kita buka pintu maksiat, maka terbukalah pintu futur ini. Maka teman-teman harus jaga. Majelis ilmu harus benar, komunitasnya harus benar. Harus betul-betul benar. Dan hati-hati juga yang ketiga, pendapatan. Ini hati-hati. Kapan ini haram, maka ini jadi masalah buat dia. Dia bisa futur. Dan teman-teman kalau sudah sampai futur, misal gini, tahun lalu kita hadir di pengajian, dengar tentang masalah neraka, tentang surga, lalu iman kita meningkat. Sekarang subhanallah dengan berjalan berapa bulan, 12 bulan, 11 bulan, lalu kita sempat berbuat dosa. Turunlah tingkat iman kita itu. Untuk kembali kepada level iman yang awal, ini kata sebagian ulama, dia butuh pendongkrak lebih kuat daripada pendongkrak yang pertama. Dan ini tidak mudah gitu kan, makanya jangan buka pintu futur itu. Harusnya selalu kita naik terus, jangan turun. Tentu itu dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ada pernah sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, dia nangis di pinggir jalan. Ini kalau tidak salah Handalah ini nangis di pinggir jalan. Lalu Abu Bakar ketemu. Abu Bakar bilang, kenapa kok Handalah? Handalah ini orang mati syahid di perang Uhud ya. Yang Nabi SAW waktu dia jenazahnya lagi ditaruh waktu dia perang Uhud. Karena dia menikah, Handalah ini menikah Jumat malam. Hari Sabtu besoknya perang Uhud. Dia tidak bergaul sama istrinya malam hari itu. Dia tunggu habis subuh. Pulang sholat subuh dengan Nabi SAW. Dia gauli istrinya. Dia dalam keadaan junub. Pas mau istirahat. Di pagi hari di awal waktu duha. Ada seruannya Nabi. Ayo jihad. Pasukan sudah ada di Uhud. Pasukan musuh. Maka dia keluar dalam keadaan junub. Lalu dia ikut perang, mati syahid lah dia. Waktu dia disusun jenazahnya para syuhada Uhud. Termasuk Handalah. Nabi SAW lihat ke arah dia, langsung mengalihkan pandangan mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Handalah? Ada sesuatu yang buruk? Kata Nabi SAW, tidak. Saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Dan dalam riwayat saya melihat malaikat memandikan dia dari junub. Yang jelas Handalah ini punya iman yang sangat kuat. Satu waktu pernah dia sebelum kejadian Uhud, dia pernah jalan di jalan Madinah, nangis, terisak-isak. Lewat di dekatnya Abu Bakar. Abu Bakar tanya, radhiyallahu anhu ajma'in, kenapa kau Handalah? Dia bilang, saya berpikir kalau kita sedang berada, atau saya sedang berada di sisi Nabi, saya sudah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, kenapa kau jadi munafik? Kalau saya ada di sisi Nabi SAW, Nabi cerita tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan akhirat, iman saya kuat, ya, dan saya sangat dekat dengan Allah. Begitu saya keluar, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu pekerjaan, ini jadi kendor semuanya nih. Maka Abu Bakar bilang, demi Allah saya juga rasakan itu. Ayo sama-sama kita lapor ke Nabi SAW. Dilapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggam, maksudnya demi Allah ya. Kalau seandainya kalian bisa pertahankan apa yang kalian rasakan di majlisku, pada saat lagi bersamaku, aku cerita surga neraka, kalian terus menjaga itu, di luar pun kalian jaga, maka Allah akan turunkan malaikat yang menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Tapi memang sesaat dan sesaat, wahai Handalah. Artinya kadang-kadang orang naik turun. Tapi maksudnya di sini adalah kalau orang bisa mempertahankan kebaikan itu, dia tidak futur, tetap dia komitmen dengan ibadahnya, dengan istiqomah, konsisten dalam agama, maka itu sangat bagus. Yang keempat, membisikkan beragam program maksiat. Apa saja supaya orang berbuat dosa, itu termasuk supaya jauh dari Allah. Karena maksiat adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, ibadah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka seperti orang kalau bekerja di kantor, ya ada teman kita yang menghasut kita atau dia memotivasi kita supaya melanggar peraturan kantor, akhirnya pimpinan perusahaan tidak suka sama kita. Maka itu yang terjadi. Ada orang begitu melanggar, suka telat datang, nggak mau kerjaan pekerjaan, karena bisikan teman-temannya, sudahlah nggak apa-apa, gini aja kita makan siang di sana. Akhirnya tertinggallah banyak pekerjaan yang membuat pimpinan perusahaan tidak suka. Nah, ini yang terjadi. Membisikkan beberapa program maksiat. Yang kelima, menghilangkan sifat sabar dalam istiqomah. Ini termasuk bisikan syaitan supaya tidak mau lagi istiqomah. Istiqomah ini konsisten. Ya, teman-teman kalau sudah ikut pengajian, sudah mulai faham agama,
Maka kalau ada muncul pertanyaan, apalagi yang saya harus lakukan ya? Jawabannya sederhana, istiqomah, konsisten. Bagaimana mempertahankan apa yang ada sekarang, kalau perlu ditambah. Yang keenam, mengendorkan semangat ibadah. Yang ketujuh, menanamkan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau sampai dia berbuat dosa, maka dia bilang kayaknya Allah tidak akan memaafkan kamu. Ya. Ada orang subhanallah dibuat berzina oleh syaitan. Lalu dia putus asa dari rahmat Allah. Aduh, saya sudah ternajis nih, saya sudah terlanjur deh. Ayo dibuka pintu zina sekalian. Ini keliru. Justru puncak rahmat Allah datang kalau kita buat dosa, kita langsung tahan, berhenti. Sudah berbuat dosa, istighfar kepada Allah, maka bisa langsung kembali ke jalan Allah. Walaupun itu dosa, tapi Allah bisa langsung maafkan. Kemudian yang kedelapan, membisikkan ragam doa buruk. Ya. Doa buruk ini seperti dia ucapkan kalimat tadi, dia sama istrinya, misalnya saya nyesal nikah sama kamu, atau suami bilang sama istrinya begitu, atau kenapa anak ini dikasih kepada saya sebagai cobaan ya, kamu ini nakal sekali. Kata-kata ini tidak boleh semua. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian doakan keburukan buat diri kalian, buat harta kalian, buat keluarga kalian, nanti malaikat lewat lalu mengaminkannya, maka terjadilah. Makanya teman-teman jadikan bagian daripada doa kita sekarang di ruangan ini dan seterusnya. Bilang begini, ya Allah, aku beristighfar kepadamu dan bertobat kepadamu dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Karena bisa saja teman-teman ributnya kita rumah tangga justru karena kalimat kita. Mungkin anak kita sakit, mungkin karena kalimat kita. Mungkin banyak sekali. Ya. Dr. Ziyad Abbadi hafidhahullah, salah satu guru yang kami hormati dari Jordan, ahli hadis. Beliau pernah cerita waktu itu di Makassar Tablik Akbar. Dia berbicara kalau tidak salah tentang mutiara nasihat salaf. Saya terjemahkan. Tapi di antara hal yang awal dia buka ceramah, dia bilang begini. Wahai saudara-saudaraku, saya sarankan anda semua jangan bersangka jangan bersangka buruk pada Allah dan jangan mengatur Allah. Kalau minta sesuatu, mintalah secara umum. Maka sempat dia cikan, dia bilang, contoh, saya alami sendiri. Saya dulu waktu awal menikah, saya bilang, ya Allah, jangan berikan aku anak kecuali laki-laki. Niatnya baik, supaya punya laki-laki, punya 10 anak laki-laki, bisa jadi ustadz, bisa jadi da'i, bisa jadi mujahid. Karena mereka di Jordan, berbatasan sama Palestina, gitu kan. Maka dia bilang, subhanallah, 4 kali istri saya hamil, 4 kali keguguran. Dan keempat-empatnya anak perempuan. Karena dia berdoa begitu, dia tidak mau anak perempuan, maka Allah gugur 4. Dia bilang, setelah itu saya ketemu sama guru saya, Syekh Albani. Kebetulan beliau murid langsung Syekh Albani, lalu dia mengatakan, Syekh, doakan supaya saya punya anak. Kata Syekhnya, semoga Allah berikan engkau keturunan yang baik, yang saleh. Mau laki-laki mau perempuan, intinya keturunan baik. Dia bilang, akhirnya saya mengatakan iya, saya berdoa begitu, akhirnya Allah kasih saya anak perempuan, anak laki-laki. Sekarang Masya Allah mungkin anaknya 5 atau 6. Tapi sini pelajaran, jangan sampai ucapkan kalimat yang akhirnya mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau karuniakan saya pasangan yang baik menurutmu, udah. Ya Allah, kalau karuniakan saya tempat tinggal, pekerjaan yang baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, menanamkan keraguan akan pahala dan surga. Ini termasuk menjauhkan dari Allah SWT. Ditanamkan oleh syaitan keraguan. Ada enggak sih pahalanya? Benarkah nanti ada surga? Makanya teman-teman membaca tentang surga ini, kata sebagian ulama salaf, minimal sekali sebulan sekali. Minimal itu. Kalau bisa seminggu sekali bagus. Baca semua janji Allah tentang surga. Ada buku kecil, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Saya sarankan teman-teman beli itu. Kalau mau lebih tebal lagi, ada judulnya Tamasya ke Surga. Baca itu, dicas iman di situ. Subhanallah, saya juga lagi bedah buku itu sebenarnya. Maka buku ini teman-teman kalau kita baca dan kita baca tentang surga, oh ternyata ada begini, tercas lagi imannya. Dan memang itu tempat tinggal yang sedang kita menuju ke sana, supaya menepis syaitan yang selalu membuat kita jenuh dengan itu. Yang ke-10, menganggap remeh pelajaran dan pelanggaran dan neraka. Seakan tidak apa-apalah, nanti masuk neraka pun tidak apa-apa, dia anggap seperti biasa. Maka baca tentang neraka supaya tahu bagaimana siksaan di sana. Yang ke-11, menawarkan teman-teman buruk. Jadi teman-teman, bukan semua orang yang datang mau kenalan sama kita, kita main terima saja. Boleh kita kalau dia sebutkan namanya silakan.
tapi tidak bisa jadi sahabat karena berbahaya. Kita berteman dengan 10 orang pezina, kita akan zina sama mereka. Minum khamar, kita minum khamar. Tapi kalau kita berteman dengan penghafal Quran, kita hafal Quran. Maka ini berpengaruh sekali. Tapi syaitan bisikan supaya berteman sama teman-teman buruk yang sibuk menghubungi kita, sibuk mengajak kita, maka kita harus sadar. Ini adalah bisikan syaitan. Yang ke-12, membesar-besarkan ujian dan musibah. Seakan-akan ini terlalu besar, sudah enggak mungkin saya sembuh dari penyakit, enggak mungkin utang saya terlunasi, semuanya kedustaan. Syaitan membakar kejadian tersebut, membuat supaya seakan-akan musibah itu besar. Padahal kata Nabi SAW, kalau kau ingin, atau kalau kau diberikan nikmat, dia adalah orang yang dibawa kau, karena kau akan bersyukur. Dan kaidahnya kalau kita mau hidup bahagia teman-teman, kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang dibawa kita. Kita pakai motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita pakai mobil tahun 2017 misalnya, lihat orang yang masih punya motor. Jangan lihat orang yang punya mobil 2018, 2019, kita tidak akan bersyukur. Dan kalau kita berikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam, lebih berat. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal. Maka kita akan bisa bersabar melalui itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah mengiming-imingkan sulitnya bertaubat. Bagaimana supaya kita sulit bertaubat dan menganggap tidak mungkin saya diterima. Saya sudah najis, saya sudah kotor. Ini semua was-was syaitan. Sekarang kita masuk teman-teman ke tahapan godaan syaitan. Bagaimana dia menggoda manusia? Syaitan akan menjerumuskan pada kekufuran dan kesyirikan, dan ini yang paling pertama. Bagaimana dia syirik kepada Allah? Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, syirik ada dua macam, ada besar, ada kecil. Dan syirik besar seperti misalnya orang menyembelih untuk selain Allah, untuk lautan, untuk pohon, untuk gunung, untuk batu, segala macam perbuatan syirik. Gitu kan? Seperti orang-orang Quraisy begitu. Mereka datangkan patung, mereka yakin Ka'bah ini rumahnya Allah. Mereka tahu haji itu ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah. Di Mekah mereka tahu. Tapi mereka datangkan patung, lalu mereka hiasi patung itu. Supaya betul-betul patung ini menjadi perantara antara mereka sama Allah. Maka mereka menyembelih untuk patung. Walaupun pakai bismillah, tapi niatnya untuk patung. Maka jadi perbuatan syirik. Menggunakan jimat, pergi ke dukun, ini semua termasuk syirik besar. Dan syirik kecil adalah riya, memamer ibadah untuk makhluk. Ini semua langkah pertama syaitan. Jika dia tidak berhasil, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, dalam buku beliau Madarikus Salikin ya. Jadi ini kalau tidak berhasil syirik, maka dia pindah ke tahap selanjutnya, pindah menjerumuskan pada perbuatan bid'ah atau sesuatu yang dianggap benar dalam agama tapi tidak ada perintahnya. Kalau juga tidak berhasil, orang itu tetap berkomitmen dengan sunnah. Enggak, saya mau ada perintahnya, saya kerjakan. Pindah kepada poin ketiga, menjerumuskan pada dosa-dosa besar. Dan di antara semua dosa besar, dicarilah dosa besar yang kira-kira orang ini masih bisa terjumus dalamnya. Misal, dia udah sholat di masjid, berarti tidak tinggalin sholat. Dia udah puasa Ramadan, zakat iya, sedekah iya, haji iya, bakti orang tua iya. Tapi dia lemah dalam wanita, atau dalam laki-laki misalnya, kalau perempuan. Maka dibukalah pintu itu supaya dia terinteraksi dengan yang haram. Syaitan buka. Kalau dia berhasil, kalau dia tidak berhasil syaitan, dan ini orang berhasil membondeng dirinya, enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan membuka pintu dosa-dosa kecil. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu akan menjadi besar juga. Ibaratnya, kalau orang terus ulangi dosa kecil, ibaratnya seperti orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mereka lagi istirahat. Lalu tukang masak mereka membawa panci untuk dipanasi. Lalu dia bilang sama semua anggota kafilah tersebut, coba kumpulkan ranting-ranting untuk saya bakar panci ini supaya kita bisa masak. Maka setiap anggota kafilah membawa satu ranting. Ingatlah, ranting itu kecil, tapi karena banyak orang yang bawa, maka menjadi lihat tumpukan kayu yang besar. Begitu juga dosa kecil, bisa pindah kepada dosa besar kalau sudah sampai diulang-ulangi terus ya. Kalau dia berhasil juga, maka kata Ibnu Qayyim, diusahakan melakukan hal-hal mubah sehingga akhirnya dia meninggalkan yang utama. Seperti misalnya
sholat di rumah daripada sholat di masjid, ya. Sedekah daripada 10.000, 5.000 saja. Dia cari amal yang kira-kira pahalanya lebih sedikit, ya. Karena ini semua poin di atas sudah tertutup. Dan kalau betul-betul, ya, sudah tidak bisa juga hal mubah ini diubah, ditinggalkan, maka dia meninggalkan hal-hal sunnah dan menganggap remehnya. Ini semua adalah langkah-langkah syaitan atau tahapannya menggoda, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan. Lalu kemudian kiat-kiat kita, bagaimana kita membentengi diri dari syaitan yang berusaha menyesatkan kita supaya jauh dari Allah SWT, jauh dari rahmat Allah. Karena Allah ini pencipta langit dan bumi dan dia raja sebenarnya. Kapan kita dekat dengannya, maka seluruh rahmatnya akan turun dari langit. Semua kebahagiaan akan kita dapatkan. Nah, syaitan ini satu-satunya yang menghalangi itu. Bagaimana kita bentengi diri? Yang paling pertama adalah majelis ilmu. Majelis ilmu sangat penting, mempelajari tentang hukum Allah, mendengarkan kisah orang-orang soleh, ini penting. Yang kedua, mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari. Jangan cuma sekedar dengar, sholat malam, sedekah, tapi harus diamalkan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama masuk dalam zikir ini membaca Quran, zikir pagi petang, zikir selepas sholat, memperbanyak isti'adzah pada saat datang godaan dari syaitan. Kemudian juga zikir yang dianjurkan pada saat mau interaksi seperti mau makan, mau minum, mau tidur, masuk rumah, keluar rumah, dan yang lainnya. Kemudian juga masuk dalamnya rutin mengucapkan salam pada saat masuk rumah, keluar rumah, atau ketemu sama orang, ya. Doa setiap saat, terutama di waktu-waktu mustajab seperti antara azan dan iqamah, hujan lagi turun, ini selalu dijaga sama dia, karena ini wirid-wirid ini akan mengusir syaitan. Setiap kali diucapkan apapun itu, maka akan mengusir syaitan. Di antaranya kata bismillah saja. Kalau mau starter motor, mau nyalain mobil, mau buka pintu, mau pakai baju, bismillah. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan bismillah, maka syaitan di sebelahnya akan mengecil seperti lalat, artinya tidak akan punya lagi pengaruh. Kemudian juga menjauhkan rumah dari patung, lonceng, dan anjing, terutama 3 hal ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat. Karena Nabi SAW memasuk rumah beliau, ada anjing di depannya, beliau tunggu dan diusir anjing tersebut. Begitu pergi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda terlambat masuk? Kata Nabi SAW, karena tadi di rumah, tadi bersama saya Jibril, dan Jibril tidak mau masuk karena ada anjing tadi. Jadi kita tidak perlu orang Islam memelihara anjing, gitu kan? Kecuali memang ada pengecualian, kata ulama, kalau mau berburu atau menjaga peternakan, mungkin masih ada membolehkan, karena Al-Maidah ayat 5, ayat 4 menjelaskan masalah itu. Kalau lonceng ini juga ada hadis sendiri yang mengingatkan, karena kita dilarang menggunakan lonceng di rumah, dikarenakan itu adalah tradisi orang-orang Nasrani. Dan kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama dengan mereka. Juga teman-teman, kiat membentengi diri. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua mempraktikkan ilmu itu, yang ketiga memperbanyak zikir dengan segala macamnya. Kemudian yang keempat menjauhkan rumah dari patung, lonceng, dan anjing. Yang kelima menjauhi ahli maksiat dan orang kafir, juga orang munafik dalam interaksi, kecuali darurat. Ya, darurat sekali baru, tapi kalau interaksi umumnya jadi sahabat tidak boleh. Dan yang terakhir adalah menolak semua bisikan syaitan. Apapun yang mengarahkan diri kepada perbuatan maksiat berarti dari syaitan dan harus ditepis. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, jalan yang dilalui manusia ada 4 arah: depan, belakang, kanan, dan kiri. Artinya kadang-kadang dia ke depan, kalau dia ubah arah, misalnya dia mau kembali ke arah yang lain, dia lawan arahnya, berarti ke belakang atau ke kanan atau ke kirinya. Dimanapun ia berjalan, maka ia akan temui syaitan di sana menjumpainya. Bila menuju kepada ketaatan, ia menjumpai syaitan siap menghalanginya dan menghambat lajunya. Dan bila jalan kemaksiatan, maka syaitan akan mendukungnya. Artinya berusaha untuk membuat dia supaya mau melakukan. Syahkik berkata rahimahullah, tidak ada sesuatu pagi pun melainkan syaitan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru, dari depan, belakang, kanan, dan kiriku. Ia berkata, janganlah engkau takut, karena Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Ya. Adapun dari belakangku, maka ia menakut-nakutiku, akan menelantarkan keluargaku yang aku tinggalkan.
Maka aku membaca dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Artinya Syahkik ini mengatakan, aku merasa syaitan selalu mengintaiku kalau keluar pagi. Kalau aku jalan ke depan, pasti syaitan menggangguku, mengatakan bahwasanya ya kamu akan tidak usah takut dengan Allah, buat saja perbuatan, nanti Allah Maha Pengampun. Maka aku langsung membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan janganlah dan beramal solehlah, ya, dalam surah Toha surah nomor 20 ayat 82, dan beramal solehlah, sesungguhnya Allah SWT akan menilai itu. Sementara dari belakangku dia takut-takuti aku. Kalau aku lagi jalan menuju ke belakang atau aku lagi jalan di depan, dari belakang syaitan suka takut-takuti, nanti kau terlantar, keluargamu nanti selingkuh, nanti keluargamu jadi begini dan begitu. Maka aku membaca surah Hud surah nomor 11 ayat 6, yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dari arah kanan ia mendatangiku, dan dari sisi perempuan, maka aku baca. Sisi kanan sering ada godaan masalah perempuan. Dan dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 83. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Artinya aku tidak terpengaruh. Dan ada kiri mendatangi dari sisi syahwat. Maka aku membaca surah Saba surah nomor 34 ayat 54. Dan dihalangi, ya. Aku membaca dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Artinya dia mencoba menjelaskan masalah itu. Teman-teman sekalian, kalau kita melibatkan Allah dan menolak syaitan, Allah akan menjadi pelindung bagi kita. Izinkan saya mengucapkan kisah ini. Ada Umar bin Khattab ini, subhanallah, selalu radhiyallahu anhu, sikap beliau, salah satu tradisi beliau, kalau beliau kedatangan tamu, misalnya habis sholat, ya, kemudian beliau datang, tamu masuk ke dalam rumah, maka beliau seringkali atau dalam di masjid tanya, nah kalau itu orang baru, kira-kira ada pengalaman apa, supaya orang itu cerita tentang pengalamannya. Yang jelas satu waktu pernah beliau lagi duduk di masjid, habis sholat, orang pada duduk salaman sama dia, lalu ada dua orang masuk ke masjid. Dua orang ini persis sama, mukanya sama, bajunya sama, rambutnya sama, kembar, kayak kembar, ya. Maka Umar bilang, subhanallah, maha suci Allah, saya belum pernah lihat ada orang yang sangat mirip seperti miripnya kalian berdua ini. Lalu ditanyalah, yang satu jalan di depan, satu di belakang. Lalu ditanya, kata Umar yang di depan, apakah kamu ini bersaudara dengan dia? Kata di depan itu, tidak Amir Mukminin, ini anak saya, kembar, persis sama, tinggi badannya sama, semuanya sama. Kata Umar, subhanallah, saya lebih kagum lagi. Tadi saya pikir kalian adik kakak. Dia bilang tidak. Terus orang itu bilang, wahai Amir Mukminin, andai saja anda tahu bagaimana kisahnya anak ini lahir, maka pasti anda lebih kagum lagi dengan Allah. Jadi keajaiban luar biasa bagaimana Allah perlihatkan. Maka Umar bilang, sebentar, kumpullah semua, dikumpulin orang di masjid. Dengarkan ceritanya orang ini. Duduklah semua orang pada saat itu. Kemudian orang Umar mengatakan, ceritalah. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, beberapa tahun lalu, kata si ayah, saya pernah mau pergi berjihad. Saya pernah mau pergi berjihad. Begitu saya mau pergi berjihad, istri saya kebetulan saya baru nikah, baru berapa bulan nikah, dalam kondisi hamil. Tapi bergejolak dalam jiwa saya antara pergi jihad dengan tinggal bersama istri saya. Istri saya sendirian, tidak ada orang-orang di Madinah, dia bilang. Tidak ada orang-orang, cuma dia sendiri. Dia dari luar Madinah kebetulan. Dan zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada apa tentunya. Maka dia bilang tidak ada kerabatnya, tidak ada apa-apa. Kerabat saya juga sedikit di Madinah. Cuma jiwa saya untuk jihad ini besar sekali. Maka saya bilang sama istri saya, sabarlah, nggak apa-apa. Saya akan jihad ini juga pahala yang baik. Kalau saya mati syahid, kau akan ikut bersama saya. Kalau tidak saya pulang, saya bawa ghanimah, harta rampasan perang. Lalu istrinya menangis, gitu kan? Istrinya menangis sambil memegang perutnya yang lagi hamil. Kata dia, saya pun pegang perut istriku. Lalu saya mengatakan, aku menitipkan engkau hai bayiku kepadamu, ya. Aku menitipkan engkau hai bayiku kepada zat yang tidak akan pernah, ya, meninggalkan atau menyanyiakan apa yang dititipkan. Ya Allah, aku amanah, aku titipkan anakku ini. Maka istrinya bilang, setelah didoakan begitu ada ketenangan jiwa, dia bilang, baiklah, silakan pergi, pergilah saya berjihad. Beberapa waktu kemudian, subhanallah, saya balik dari jihad, berapa bulan kemudian, dan itu saya tahu waktu di mana istri saya melahirkan.
Dia bilang saya pun akhirnya pulang. Begitu saya pulang, saya datang ke rumah saya nggak ada orang. Saya datang ke rumah kerabat saya, ada yang tahu istri saya? Mereka bilang istrimu baru meninggal tadi atau kemarin gitu ya. Baru meninggal kemarin. Kata dia, kok bisa, ceritanya bagaimana? Iya, pada saat dia melahirkan dia meninggal dan bayimu pun ikut bersama dia. Artinya meninggal semua. Dari kemarin nih. Dia bilang, baiklah kalau begitu. Bisa ada yang tunjukkan di mana kuburannya? Kata orang-orang kerabatnya, baiklah kami tunjukkan. Maka dia bilang, hai Amir Mu'minin, kata orang ini, si ayah, wahai pemimpin orang beriman, dia bilang sama Umar, saya pun menuju ke kuburan. Waktu saya lewat, ada seperti debu yang berterbangan dari atas kuburan istri saya. Seakan-akan itu kuburan baru ditutup dengan tanah, sehingga debunya masih berterbangan. Mereka bilang, ini kuburan istrimu. Saya bilang, kok bisa ada? Bukankah kalian kuburkan kemarin? Mereka bilang, iya. Kok masih ada debunya ini? Dia bilang, kami tidak tahu. Semenjak kami makamkan istrimu, sampai hari ini kami saksikan kejadian sama. Jadi debu selalu ada. Jadi seakan-akan tanahnya itu mengeluarkan debu. Dia bilang, demi Allah saya tidak pernah tahu kecuali kebaikan dari istri saya. Ini orang baik, soleha, patuh, segala macam. Gak mungkin ini keburukan. Coba kita gali kuburannya. Dia bilang, saya pun gali dengan saudara-saudara saya, kerabat saya. Lalu kami gali sampai kami temukan jenazah istri. Dan ternyata subhanallah, ini bahasanya begitu ya. Di bawah kemaluan dia, di antara dua pahanya, ada bayi, anak kecil. Dan inilah orangnya Amir Mu'minin, anak ini. Dan pada saat saya mengambil anak bayi tersebut, atau mendekati bayi tersebut, saya kaget, istri saya melahirkan di kuburan. Gitu kan? Maka dia mengatakan, saya mendengarkan suara dan didengarkan oleh kerabat-kerabat saya juga, wahai fulan, disebutkan nama dia, ambillah anak yang kau titipkan pada Allah. Maka dia bilang, saya pun mengambil anak tersebut, lalu kemudian saya besarkan. Dan saya yakin, wahai Amir Mu'minin, andai saja waktu itu saya titipkan istri saya juga, saya yakin Allah akan jaga sampai sekarang. Jadi subhanallah, kisah ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita, libatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemenangan, itu ketentraman. Apa saja Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ada seseorang dulu punya utang sama orang lain di Irak. Dia punya utang, utangnya itu dia harus bayar sama temannya. Sangat tepat waktu, dua-duanya orang beriman, dua-duanya takut kepada Allah. Tapi beda kota, beda desa. Dan untuk menuju ke kota negeri ini ke negeri ini, maksudnya kota ini ke kota ini, harus pakai kapal laut. Dan kapal laut zaman dulu tidak ada informasi, kita sekarang tidak tahu kapan jadwalnya datang, pokoknya dia datang saja. Dia sudah sepakat akan bayar waktu tertentu, si A sama si B. Di kisahnya tidak disebutkan namanya, si A sama si B. Si A pinjamin uang, si B yang pinjam uang. Begitu mau dekat tiba waktunya, si B tahu ada kapal yang akan datang ke negeri temannya, si A. Dia mau titipin uang ini. Tapi subhanallah hari itu tidak masuk kapal ini. Dengan izin Allah tidak masuk. Kuasa Allah SWT tidak masuk. Maka dia lihat kayaknya sudah menjelang maghrib. Ini kapal tidak ada masuk. Kalau besok pun ditunggu, maka belum tentu bisa sampai tepat waktu. Dia bilang, ya Allah, sebagaimana engkau tahu aku selalu ingin tepat janji, maka aku ingin engkau sampaikan uang ini kepada pemiliknya. Lalu ditaruh di dalam botol, ditutup, ditaruh di lautan. Subhanallah, 3 hari kemudian yang harusnya kapal tiba di tempatnya si B, ya, atau orang yang tadi mengutangkan, saya lupa tadi A atau B, tapi yang jelas si yang mengutangkan, maka dia tunggu-tunggu, nggak ada kapal datang ini. Subhanallah, menjelang maghrib dia mau pulang, dia bilang tidak ada kapal, berarti memang sudah tidak sempat bayar utang. Begitu dia mau pulang, botol kaca tadi sampai dekat kakinya. Dan begitu dia buka, isinya uang, jumlah utang yang dipinjam oleh temannya tadi adalah tulisan. Kalau uang ini sampai padamu, inilah pembayaran utangku yang aku sudah mohon kepada Allah agar disampaikan tepat waktu. Interaksi sama Allah itu luar biasa. Cuma kita kadang-kadang belum mengikuti dengan keyakinan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan apa saja walaupun tidak masuk di benak kita. Ya. Dan syaitan selalu menyesatkan kita dari jalan Allah. Makanya dari tadi kita sebutkan kiat-kiat membentengi syaitan. Allah ingatkan mereka adalah musuh, jangan diikuti. Semua bisikan yang mengajak pada pelanggaran agama, syaitan. Semua bisikan yang mengajak pada hal positif, berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia melalui para malaikat. Ini bahasan tentang kiat nomor 5 agar kita menjauhi syaitan. Baik, mungkin karena ini sudah jam 10 teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan insya Allah besok malam biidznillah dengan kiat yang ke-6 dan selanjutnya.
Dan mudah-mudahan insya Allah kalau ada waktu kita akan luangkan waktu untuk menyelesaikan dulu temanya. Baru kita akan buka pertanyaan di hari Ahadnya. Siapapun yang punya masalah dalam rumah tangga, mudah-mudahan kita bisa membahas dan memecahkan bersama-sama dalam majelis kita ini. Mari kita hadirkan hati fikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis kita diberkahi olehnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, berkahilah majelis kami ini dan jadikanlah sebagai majelis ilmu yang ikhlas karenamu. Dan terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan dan juga akan kami kerjakan dengan pahala yang sempurna. Dan maafkanlah seluruh kesalahan yang pernah kami kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, samar ataupun nyata. Dan gantilah semua menjadi pahala. Selalu kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan diangkat permasalahan yang banyak sedang menimpa umat manusia, terutama umat Islam di Indonesia. Baik itu gempa, tsunami dan apapun problematikanya, termasuk dalam masalah utang-utang yang melilit seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini. Semoga Allah lunasi dengan semudah-mudahnya, dan Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dan di seluruh penjuru muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar pasti dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.